SMA Negeri 5 Bandar Lampung, proudly present Paradigma, Podcast Radio Gema 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Sebelumnya di sini bersama saya Ratu Jasmine Alia dengan Ibu Dr. Anda Hajah Hayati Nufus MPD sebagai Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung, dengan atlet PON Nabila Sintia Gusti Putri dengan cabang olahraga dan sport, dengan orang tua Firdus Wiryahardi dengan cabang olahraga berkuda dengan orang tua, dan Ibu Sintia Nindiasari sebagai wasit PON cabang olahraga kuras. Di sini sebelumnya saya ingin bertanya dengan Ibu Nufus, gimana sih Bu perasaan Ibu dengan anak-anaknya bisa menjadi atlet PON gitu? Pasti senang, tapi pasti ada perasaan yang lainnya juga. Oke, terima kasih Jasmine. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini tentunya saya dari manajemen juga ya SMA Negeri 5 Bandar Lampung tentunya sangat bangga di mana dua atletnya siswa-siswi SMA kami. Yang pertama adalah Firdus Wiryahardi ini sebagai atlet berkuda, dan juga Nabila ini atlet dari dance sport. Kemudian juga ada dari guru kami Ibu Sintia Nindiasari ini sebagai wasit pada PON 21 di Medan dan Aceh ini sebagai wasit kuras. Ibu Sintia ini sudah berlisensi wasit internasional. Tentunya hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Seperti kita ketahui bersama, kita pagi tadi sudah bersama-sama mengikuti apel pagi untuk pelepasan ya siswa-siswi kami dan guru untuk bisa disaksikan oleh semua warga sekolah. Tentunya ini menjadikan suatu apresiasi dari SMA 5 Bandar Lampung, dan juga ini supaya menjadi motivasi bagi siswa-siswi yang lainnya ya. Bu, jadi sekali. Untuk bisa mencapai atlet PON ini tentunya tidak mudah ya. Dan ini perjalanannya juga sangat panjang, penuh usaha dan doa juga ya. Tidak hanya Firdus tapi keluarga besarnya juga, dan Nabila juga suatu kebanggaan ini bisa mewakili Provinsi Lampung ya. Tentunya kami berharap dengan berangkatnya dua atlet ini dan Ibu Sintia sebagai wasit di sana sehat selalu ya. Kemudian sudah sehat, pokoknya kita berharap pulang membawa medali ya. Membawa medali supaya bisa menjadi kebanggaan SMA 5 dan juga Provinsi Lampung. Itu ya mungkin. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu. Yang pasti Ibu Nufus sangat-sangat bangga dan juga senang terhadap prestasi yang dapat dicapai dengan murid-muridnya. Nah, saya juga sekarang penasaran nih dengan persiapan-persiapan Ibu serta teman-teman semua. Sebelumnya saya tanya ke Cinta dulu mungkin ya. Jadi aku kepo nih, gimana sih persiapan kamu untuk sampai bisa jadi atlet PON ini? Bisa diceritain mungkin? Persiapannya lumayan cukup padat ya, terus susah, tapi untuk setahun ini persiapannya sudah cukup matang. Lalu ya tiap hari harus latihan, jadi persiapannya seperti itu sampai aku jadi atlet PON. Kemarin kan sempat ikut ada kegiatan lomba lain juga ya, itu kan pasti tabrakan dengan latihan kamu untuk persiapan atlet PON. Itu gimana sih kamu mengatasinya dengan mungkin kegiatan-kegiatan yang lain? Mungkin aku lebih ke manage waktu sih, kayak saat sekolah aku latihan untuk persiapan lomba yang lebih awal, terus pulang sekolah sampai malam aku buat latihan buat PON. Jadi aku harus manage waktu. Capek banget berarti ya. Sibuk banget, padat banget waktunya. Lumayan. Lalu kesan-pesannya apa aja sih, kayak perasaan kamu akhirnya bisa kepilih jadi atlet PON gitu? Tentu aku sangat terharu, terus gak nyangka kok dari yang awalnya aku cuman tiba-tiba pemilihan, tiba-tiba cuman latihan biasa, tiba-tiba jadi atlet PON tuh sangat-sangat terharu, terus bangga sekali, apalagi bisa membawa orang tua sama guru dan SMA 5. Iya, jadi pastinya sangat terharu sih. Iya, ada kebanggaan sendiri juga ya untuk diri sendiri, terbayarkan juga sibuk-sibuknya. Ya, baik. Mungkin untuk selanjutnya aku juga penasaran banget sama pengalaman
dan kesan pesannya Firdaus. Mungkin untuk pengalaman bisa diceritakan dulu dan persiapan. Baik Ibu, teman-teman semuanya sambil diminum. Untuk pengalaman saya sendiri, awalnya itu sebenarnya kan saya tuh seleksi PON dulu untuk berkuda. Nah di prapon itu sebenarnya saya tuh sempat ragu antara masuk apa enggak. Gimana pun kan lawannya terkenal serem gitu, apalagi Lampung nih untuk berkuda baru pertama kali di PON. Nah jadi saya ngelihat kontingen-kontingen lain, saya ngelihat provinsi-provinsi lain sebenarnya sempat geter, kayak nggak pede untuk masuk agak PON. pesimis ya. Nah, tapi alhamdulillahnya saya masuk dalam seleksi prapon itu. Oh, alhamdulillah keterima. Latihannya berapa lama? Iya. Saya ngejar dari berkuda itu dari kelas 1 SMA. Oh, oke. Kalau untuk mulai berkuda dari sebelum SMA apa baru SMA ini? Dari sebelum SMA. Oh ya, berarti memang udah berpengalaman juga. Dan untuk mungkin kesan pesannya, perasaannya gimana, atau deg-degan mau berangkat gitu? Sebenarnya makin kesini tuh makin pede untuk dapat juara. Oh iya, pastinya. Alhamdulillah. Banyak nggak yang main di kelasnya yang Firdaus ikutin ini? Sekitar 20 orangan. Oh ya, lumayan. Iya. Udah cukup itu aja berarti ya. Yang pasti juga walaupun udah lega pasti nanti sampai sana nanti deg-degan lagi. Tapi nggak apa-apa, kita pede aja ya teman-teman semuanya. Dan mungkin langsung ke Ibu Sinta. Apa saja persiapannya mungkin dan kesan pesannya juga, atau ada yang lainnya yang bisa diceritakan? Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena saya tidak mungkin bisa di sini, bisa nanti menjadi wasit PON kalau bukan dengan dukungan dan izin dari beliau. SMA 5 sangat mendukung saya sehingga saya bisa berada di posisi ini dan mendapat lisensi internasional yang saya dapat di negara Malaysia beberapa bulan yang lalu. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Oh baik, Ibu, saya agak tersanjung dikit Bu, maaf, sampai internasional Malaysia itu keren banget ya teman-teman semuanya. Nah, yang pasti semoga lancar-lancar di sana nanti berangkatnya. Doa yang terbaik untuk Ibu dan teman-teman semua. Amin. Sebelumnya yang pasti saya juga akan bertanya nih kepada ibu-ibu hebat ini, yang anaknya juga gak kalah hebat. Sebelumnya nanya ke Ibunda dari Cinta ya? Iya. Ibu mohon maaf Bu, siapa namanya Ibu Yanti Purnama. Oke, Ibu Yanti. Baik. Jadi gimana sih Bu perasaan Ibu selama proses sampai Cinta bisa nih keterima seleksi atlet PON gitu? Iya. Dapat diceritakan? Pertama-tama terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah mengundang kami di sini. Saya sangat bangga sama anak saya, sampai nggak nyangka juga sih sampai titik ini gitu kan. Dengan latihan dia yang sangat keras, akhirnya bisa mencapai di PON ini gitu. Oh ya, Ibu juga selama persiapan Cinta gitu ya, ada nggak sih pengorbanan Ibu juga, atau Ibu ikut deg-degan, ikut stres juga nih mikirin, aduh anak saya gimana ya? Ya pasti stres banget dan beban juga ya Bu, karena kan waktu yang harus saya luangkan untuk mengantar Ananda gitu kan, dari pagi sampai malam kadangan saya tungguin dia untuk latihan, yaitu sih pengorbanannya gitu kan, waktu yang lebih banyaknya gitu. Iya, mungkin ada stres juga karena cintanya nggak berhenti-berhenti ya. Iya, sempat stres karena harus benar-benar menjaga kesehatan dia yang pertama. Jangan sampai drop. Iya. Oke, terima kasih Ibunda Yanti. Iya, selanjutnya kepada Ibunda dari Firdaus. Mohon maaf Ibu, sebelumnya dengan siapa? Dengan Angelina. Angelina, oke. Ibu Angelina, saya juga kepo nih dengan perasaan Ibu selama proses Firdaus latihan seleksi sampai keterima seleksi, dan mungkin banyak juga pengorbanan Ibu untuk anaknya. Ya, alhamdulillah bangga sekali sampai pencapaiannya Firdaus sampai ke titik jadi atlet PON. Perjuangannya itu sebenarnya dimulai sudah lama sekali sebenarnya ya. Jadi Pordasi Lampung ini kan baru terbentuk kurang lebih baru 2 tahun.
Nah di situ atlet-atlet Lampung termasuk salah satunya Firdaus mulai ikut kualifikasi PON. Nah di situ sebenarnya saya sebagai orang tua pada saat Firdaus bertanding itu saya nggak pernah ngelihat langsung. Jadi karena saya tetap ada rasa takut, was-was, apalagi kalau pada saat jumping Firdaus sudah bolak-balik jatuh. Mungkin kalau lihat ini mungkin udah patah di kaki, di tangan, udah sering izin mungkin karena itu. Jadi semenjak sering jatuh itu saya tidak pernah lihat kalau Firdaus lomba langsung. Biasanya saya ngelihat hasil dari video ayahnya ngerekam. Jadi saya hanya bisa berdoa ya, tapi alhamdulillah dari perjuangannya Firdaus, jatuh bangunnya Firdaus, tetap semangat, Firdaus bisa lolos di kualifikasi PON ini. Alhamdulillah, ya. Pasti deg-degan banget karena lumayan ekstrim juga ya Ibu berkuda. Saya juga baru kali ini nih ngeliat teman saya ada yang berkuda gitu. Untuk teman-teman aku mau tanya satu lagi, sedih, ada perasaan sedih nggak sih selain perasaan senang atau sedih atau kayak gelisah gitu ninggalin teman-teman segala macam, atau mungkin ada gebetannya kita nggak tahu ya. Ditinggalin kan sedih LDR. Gimana nih teman-teman, ada sedih nggak gitu? Atau bestinya? Perasaan sedih sih sedih, apalagi kalau ninggalin pelajaran bakalan numpuk banget. Oh iya itu pas baliknya pasti stres banget ya. Harus nanya. Tapi karena ninggalinnya karena PON jadi tetap harus ikhlas, harus tetap semangat. Semoga pulang-pulang dari PON dapat medali. Amin. Jadi harus semangat sih walaupun sedih. Iya benar, semoga kekejar juga ya nanti tugasnya waktu balik cinta. Oke. Kalau untuk Firdaus juga kan udah kelas 12, jadi gimana nih untuk akademiknya dan juga teman-teman semuanya, gimana, ada perasaan gimana gitu? Sebenarnya ada rasa sedih gitu, apalagi kelas 12 tugasnya udah numpuk, apalagi harus ngejar eligible juga kan. Iya bener banget. Ada sih rasa sedih, tapi untuk prioritas saya saat ini, saya harus menangin PON dulu baru fokus ke tugas sekolah. Amin, mantep banget emang teman-teman kita semua. Baik, emang keren banget untuk Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin Ibu Kepala Sekolah ingin sampaikan kepada anak-anak? Terima kasih ini untuk Jasmine dan teman-teman Bu Cynthia dan Bapak Ibu orang tua dari Ananda kita ini. Tentunya sekolah dengan ikhlas ya, dengan rasa bangga mengiringi semua doa, tidak hanya semua warga sekolah lah mendoakan baik Firdaus maupun Nabila dan Ibu Sinta ini untuk bisa mengikuti PON 21 di Medan dan Aceh ini dengan baik, mudah-mudahan sehat ya. Kemudian semangat, tetap semangat sehingga apa yang diinginkan menjadi tercapai, dan mungkin sekolah ya yang intinya adalah semua tugas tidak harus dipikirkan ya, karena kami juga memberikan kelonggaran lah ya, kelonggaran insya Allah, karena memang belajar itu kan tidak harus di kelas ya. Ada saatnya kita belajar yang lebih maknanya lebih dalam ketika membawa nama harum provinsi dan nama baik SMA ya. Jadi kemudian sekolah juga memberikan apresiasi, jangan dilihat dari nominalnya barangkali ya, karena memang di kegiatan dari memang komite kami mempunyai ada anggaran yang memang disiapkan untuk pencapaian prestasi anak-anak ya. Ayo. Ini nah, kalau tadi kan baru itunya, enggak diinin aja ini. Nah, nanti ini ya. Ini ya gini. Nah, gitu. Sudah? Ya, oke. Ya. Ini Firdaus ya. Ini kebalik. Nah. Salamin. Ini ada. Oke. Ya. SMA Negeri 5 Bandar Lampung, sekolahnya para juara. Ayo, oke. Ya. Ayo sambil diminum ini. Sambil minum nggak apa-apa. Ibu sambil minum, relax. Silakan Bu diminum.
Sekian Paradigma Podcast Radio Gema 5 SMA Negeri 5 Bandar Lampung dengan saya Ratu Jasmine Alia, dengan Ibu Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Ibu Dr. Handa Hajah, dan atlet PON kita Nabila Sintia Gusti Putri Firdus Wirya Hardi, dan Ibu Sinta Nindiasari SPD. Dengan ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.